Ada yang unik dari rumah makan Sunda di Ciamis, Jawa Barat. Tungku untuk memasaknya tidak pernah padam loh Skit Lovers. Buka 24 jam nonstop, anti sepi pelanggan. Padahal lokasinya berada di pedesaan dan jauh dari pusat kota. Apa rahasianya ya? Sama kayak hubungan, Bu. Harus dibungkus daun pisang biar awet. Secret Lovers, saya mau mudik dulu nih ke kampung halaman mantan. Kampung halaman saya sendiri maksudnya. Mumpung lagi pulang kampung, jangan sampai di skip melipir ke rumah makan Sunda tersohor dan legendaris di Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Rumah makan dengan konsep yang berbeda dari warung makan Sunda pada umumnya. Yap, semua menu disajikan langsung di dapur. Kalau begini, berasa makan di rumah sendiri ya Secret Lovers. Rumah makan Haji Abbas sejak berdiri tahun 1996 tetap mempertahankan kesederhanaannya. Aneka masakan khas Sunda diolah dengan cara tradisional. Dapurnya pun masih konsep dapur orang Sunda tempo dulu, lengkap dengan hau alias tungku api dan kayu bakar. Bismillah. Wow, masukin sini, Bang. Ini ya. Cuman yang unik itu adalah tempat ngakelnya. Ini yang bikin beda. Ini tuh namanya apa, Bu? Pane. Pane. Terbuat dari apa? Kayu nangka. Kenapa nggak pakai baskom plastik atau tepung wadah lainnya kayak yang biasa gitu? Kenapa harus pane? Agak basah-basah nasinya tuh kalau pakai yang plastik. Jadi ciri khas ini ya. Orang Sunda biasa menyebutnya diakel. Nasi yang sudah matang dikipas sambil diaduk dengan alat tradisional. Wadah untuk menyimpan nasi, masyarakat Sunda menyebutnya dulang. Tapi kalau warga Ciamis menyebutnya pane yang terbuat dari kayu pohon nangka. Selain untuk mendinginkan nasi, hasilnya pun bakal pulen. Tidak terlalu lembek, lebih padat, tidak cepat basi, dan aromanya lebih harum. Setelah diakel, nasinya kita langsung bentuk kayak gini. Langsung dipanennya ya, Bu ya. Nah, dia bentuknya kayak gini. Di sini, karena dia rumah makan 24 jam, jadi nasinya harus awet. Betul, Bu ya? Jadi nasinya yang tadi baru matang, yang sudah diakal sampai uapnya hilang. Tujuannya kenapa? Biar nanti dibungkus gak cepat basi, tetap awet dan tahan lama. Betul, Bu? Iya. Sama kayak hubungan, Bu. Harus dibungkus daun pisang biar awet. Supaya daun pisang tidak mudah robek, panggang daun pisang di atas api sebentar sampai terlihat mengkilap. Ada 2 daun pisang yang digunakan, satu ukuran besar dan satunya lebih kecil. Tujuannya agar nasi lebih padat dan tidak mudah sobek. Nasi akan menyerap wangi daun pisang sehingga memberikan aroma khas pada nasi timbelnya. Untuk menggait banyak pembeli, rumah makan buka full 24 jam. Tapi tenang, lauk pauknya semua baru tanpa ada yang dipanaskan kembali. Semuanya menu rumahan orang Ciamis. Ada aneka pepes, semur ati ampela, ayam goreng, ikan asin peda, dan yang menjadi ciri khas adalah kari ayam dan sambal ledak cabai hijaunya. Beuh, pasti bikin ketagihan deh. Semua menu setiap hari berbeda, tapi khusus kari ayam dan ayam goreng tak pernah absen. Pak Haji, ini kan 24 jam nih. Mohon. Itu alur kerjanya gimana? Shiftingnya berapa orang? Tiap pagi sampai malam itu berapa orang? 4 orang. Pagi, Pagi 2, malam? malam 2. Dari jam berapa teh pagi teh? Pagi jam 7 sampai jam 6. Sampai jam 6? Ya. Ganti-gantian itu teh? Ada yang pagi malam? Malam mau ganti. Malam ganti terus? Mohon terus. Cuman kalau masak dia tiap pagi aja atau ada shift-shift? Pak, pagi. Siang, iya malam. Masak mah. Malam Sore. Malam masak, Ya. siang sore masak. Ya. Oh. Dapur merangkap etalase makanan tuh. Boleh dibilang konsepnya open kitchen alias dapur terbuka. Jadi pembeli bisa lihat langsung proses masaknya. Bu Esi, ini masak nasinya tiap jam berapa aja? Kan ini 24 jam. Gimana, Bu? Pokoknya tinggal 2 baskom, bikin lagi, gitu. Enggak. Jadi nggak ada waktu terbatas, ya. waktu tentu ya? Sehari Iya, biasa berapa beras? Berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Cuman kok ini di sini panas banget ya, Bu ya? Panas ya? Ini nggak pernah mati nih?
Enggak, sebulan siang malam. Pantesan ini tengah panas. Ada 3 tungku api tradisional atau hau khusus membuat nasi. Sedangkan untuk menggoreng ayam hanya 1 tungku saja. Memasak nasi menggunakan dandang atau orang Ciamis menyebutnya seeng. 2 kali proses dan lebih lama ya. Soal harga jangan ditanya Secret Lovers, ramah di kantong. Nasi timbel plus ayam goreng dan cabai hijau seharga Rp10.000. Walaupun murah, porsinya melimpah. Kalau gini sih judulnya gagal diet. Nah, di warung makan 24 jam di Ciamis ini semua serba dadakan. Nasinya juga baru mateng ya, Bu ya. Tuh, langsung ditimbel. Dan keunikan di sini ialah temanya sistem makan di sini adalah prasmanan. Kita boleh ngambil apa aja yang ada di sini. Ini unik ya. Dia dari tahun 96 masih prasmanan. Kenapa? Karena dia menjaga cita rasa dari makanan-makanan yang tempo dulu dapurnya aja tradisional. Jadi biar orang banyak yang datang. Cuman di sini utamanya adalah kejujuran. Karena nggak ada kasir di depan, kasirnya gabung sama tukang masak. Tidak jauh dari rumah makan Haji Abbas, ada juga rumah makan khas Ciamis spesialis aneka pepes yang dulunya buka 24 jam. Lokasinya di Jalan Raya Kawali dan masih mempertahankan cita rasa tempo dulu dengan dapur jadulnya. Kebetulan nih, saya lagi bawa pesanan kayu bakar. Bu, Ya, ini Bu, taruh sini. kayu bakar langsung dari Afrika. Bu. Rumah makan Sunda yang sudah eksis sejak tahun 1980-an kini dikelola generasi ketiga. Aneka pepes disajikan, mulai dari pepes tahu, pepes ikan, pepes jamur, pepes ayam, dan pepes jantung pisang. Rumah makan Sunda di Ciamis memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyajikan nasi timbel, warisan budaya kuliner khas Jawa Barat yang memiliki keunikan rasa dan aroma. Berbeda dengan rumah makan Haji Abbas yang memakai dandang untuk memasak nasi, kalau di sini menggunakan langseng atau panci penanak nasi yang terbuat dari aluminium. Tentunya, metode memasaknya berbeda ya. Menanak nasi dengan menggunakan dandang dikukus 2 tahap, sedangkan panci aluminium hanya memerlukan 1 tahapan saja. Nah, ini dia nasi timbel, makanannya orang Sunda. Jadi nggak cuma di Ciamis doang ya Bu ya. Iya. Tapi di daerah lain ada, di Sumedang ada, di Subang ada, di Garut juga ada. Cuman beda-beda nih bentuknya. Kalau di Sumedang sama Subang rata-rata bentuknya silinder. Iya. Kalau di Ciamis, Ciamis. Tasik, bentuknya dia bulat kayak Bulat. gini. Nah, kalau di Ciamis, kalau yang panjang itu apa Bu? Nasi bakar. Ya, malah nasi bakar. Kalau nasi timbel khasnya memang kalau di Ciamis adalah bulat seperti ini ya. Kita masukin Bu ya. Ada tipsnya nih, untuk membuat nasi timbel yang pas, jangan membungkus nasi dalam kondisi panas, supaya nasi nggak cepat berair dan mudah basi. Penggunaan daun pisang juga mencegah makanan langsung bersentuhan dengan uap air, sehingga makanan menjadi lebih lezat, lengkap dengan aromanya yang khas. Pepes yang menjadi favorit adalah pepes ayam kampung. Pepes ayam khas Jawa Barat banyak bumbu kunyit dengan warna kuning pekat. Bumbu kunyit yang sudah dihaluskan dengan cabai dan lengkuas ditumis dulu, baru ditambahkan ke potongan ayam untuk menambah cita rasa dan aromanya. Masih banyak. Apalagi pepes ayam dari warung ini sudah terkenal akan dagingnya yang empuk dan wangi. Rahasianya lebih beromatik, ada pada daun kemangi, sereh, dan daun jeruk juga Secret Lovers. Pepes dan nasi timbel pun lahir sebagai cara sederhana memanfaatkan kekayaan alam. Gak heran ya, kalau banyak warung timbel di Ciamis dan wilayah Sunda yang lain. Sebagai pelengkap nasi timbel hangat, ada pepes ayam atau ikan plus sambal dadak pedas. Definisi kombinasi sempurna ala Sunda. Meskipun tampilannya terlihat jadul dan sederhana, rumah makan legendaris di Ciamis menyimpan banyak cerita dan kenangan di setiap sudutnya dari generasi ke generasi. Rasanya tetap bertahan dan selalu dirindukan. Tak heran jika rumah makan Sunda di Ciamis masih diburu para pecinta kuliner yang ingin menikmati cita rasa asli yang tak tergerus zaman. Sotong pangkong dan sotong kangkung, sajian hits dengan proses yang unik dari Kalimantan Barat. Keduanya sama-sama terbuat dari bahan utama sotong, tapi cara pengolahannya berbeda. Apa rahasianya ya, mengolah hewan yang sering dikira cumi-cumi besar ini menjadi sajian yang khas dan nikmat?
Di Pasar Alianyang Singkawang, tepatnya di Jalan Pasar Kuala, Kecamatan Singkawang Tengah, ada sebuah toko yang menjual panganan hasil laut, baik yang sudah kering ataupun diasinkan. Sotong kering dijual di pasaran dengan tujuan supaya lebih awet. Kondisi kering seperti ini membuat bakteri dan jamur tidak mudah tumbuh karena kadar airnya berkurang drastis. Hasilnya, sotong bisa tahan dipajang selama 3 bulan dan bisa tahan hingga 2 tahun jika dibekukan. Dia sotongnya tebal, warnanya lagi. Kalau untuk putih ini dia bukan berjamur, kebanyakan orang ngatain ini berjamur, padahal bukan berjamur, ini kering. Di mana-mana kalau kita cari sotong, kayak sotong belai yang untuk sambal, kalau sotong pangkung pasti dia keringnya seperti ini. Sotong harus dibungkus dengan plastik karena jika di udara terbuka akan membuat teksturnya menjadi lembab, sehingga daging sotong berair dan cepat berjamur. Sotong kering yang sudah diolah harganya bakal lebih tinggi. Bahkan makanan utama di wilayah Asia Timur ini harganya bisa mencapai Rp650.000 per kilogram. Wow, fantastis! Faktor lain yang menyebabkan harga sotong kering tinggi adalah penyusutan berat yang besar saat dikeringkan. Dari sotong segar hanya sekitar 10 hingga 20% beratnya yang tersisa. Artinya, untuk menghasilkan 1 kg sotong kering, dibutuhkan sekitar 5 hingga 10 kg sotong segar. Eits, jangan salah, peminat sotong kering tidak pernah sepi loh, Secret Lovers. Selain untuk perayaan Kochit yang dirayakan pada tanggal 15 bulan 1 penanggalan kalender Cina atau Cap Gomeh, sotong kering juga sering hadir di dapur sehari-hari. Kebetulan sotong ini favorit saya dari kecil. Dari kecil memang udah suka sih, belikan sama orang tua, sampai sekarang memang sering beli. Biasa di rumah di oseng di sambal. Di Jalan Pasar Turi Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sotong kering dijual dengan cara yang unik, yaitu digiling dan disajikan dengan kangkung. Cara yang pertama, sotong harus dibakar dulu di atas arang selama beberapa menit supaya serat daging sotong lebih lentur dan mudah dikunyah nantinya. Proses pembakaran pun membuat minyak alami di permukaan sotong keluar sehingga menghasilkan aroma panggangan yang harum dan menggugah selera. Ya sebentar ya, kalau terlalu lama jadi kerupuk, nggak bisa, agak pahit. Mau sedang bakarnya. Nah, ini udah melengkung, nggak bisa jadi kerupuk. Ini mau pakai api yang cepat. Kalau api lambat nggak bisa. Nah itu kuat ke arang. Nah, melengkung berarti sudah cukup panasnya. Nah ini udah melengkung kan. Nah, ratakan apinya. Setelah dibakar, sotong kemudian digiling dengan alat khusus. Penggilingan dilakukan berulang-ulang hingga nampak serat dagingnya yang mulai terurai. Di sisi lain, menggiling sotong juga bisa membantu melepaskan bagian yang terlalu gosong akibat pembakaran. Nah, dalam penyajian ini, sotong yang digunakan benar-benar harus dalam kondisi baru dan segar. Sotong kering yang satu porsinya dihargai Rp50.000 dan bisa langsung disantap. Sotongnya lama, kurang manis. Yang bakar harus yang baru. Kalau sudah 3 bulan ke atas, tidak lagi saya jual, itu bikin sotong kangkung. Kalau sotong kangkung mau yang lama, lebih bagus tidak amis. Metode kedua, bukan tanpa alasan, sotong disajikan bersama kangkung. Kangkung yang direbus sebentar ternyata tetap mempertahankan renyah dan segarnya. Saat disajikan dengan sotong, kombinasi teksturnya menjadi seimbang. Rasa kangkung yang ringan dan sedikit manis tidak menutupi sepenuhnya rasa asli sotong. Meski bisa digantikan dengan jenis sayur lain, identitas kangkung sudah melekat sebagai ciri khas dari hidangan ini. Kangkungnya kalau rebus terlalu lama, itu dia udah hancur, nggak enak. Nah, emang mau rebus sebentar aja gitu. Rebusnya harus airnya mendidih, nggak pernah matiin lah itu apinya. Dalam sehari, 30 ekor sotong bisa habis terjual. Sudah berjualan sejak 1977, Ango tak pernah mengubah sedikit pun gaya penyajian sotong kangkung. Sotong kering yang sudah direndam dalam air selama seminggu jadi mengembang dan lebih kenyal serta lembut. Dengan begitu, rasa asin sotong berkurang dan lebih pas dipadukan dengan kangkung rebus.
kita rendam sampai dia enggak ada basi, enggak ada amisnya gitu. Nah, itu kan juga mau pakai sotong yang bagus. Kalau sotong yang kurang bagus itu juga enggak enak. Berbeda dengan penyajian sotong giling, sotong kangkung disiram dengan bumbu kacang untuk memberi rasa gurih. Bumbu kacang sebagai penghubung membuat rasa sotong dan kangkung lebih menyatu. Satu porsi sotong kangkung di sini dihargai Rp25.000. Secret lovers tak hanya di Singkawang, sotong juga populer di kota Pontianak. Seperti di Jalan Nusa Indah, Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, kuliner malam sotong ramai diburu pengunjung mulai pukul 6 sore. Ada alasan mengapa sotong lebih nikmat dimakan pada malam hari. Karena bukan makanan berat seperti nasi, sotong memang camilan di saat orang berkumpul santai ataupun nongkrong di malam hari. Karena di sini itu sotongnya itu nggak bau, fresh, terus tempatnya itu nyaman, terbuka kan, jadi anginnya itu segar. Kita ngobrol nyantai, terus dia ada padukan juga dengan timunnya itu fresh, ada kerupuk. Yang paling enak itu sambalnya, yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Sambalnya itu enak banget, wajib cobain deh pokoknya. Kalau orang setempat menyebutnya dengan sotong pangkong. Pangkong sendiri berarti dipukul sesuai dengan penyajiannya yang harus dipukul-pukul terlebih dahulu. Tapi sebelum dipukul, sotong juga harus dibakar di atas bara api sampai kulitnya meletup dan berubah warna kecoklatan. Artinya sotong sudah matang. Tergantung dari ketebalan sotong. Sotong ini kan ada yang tebal, ada yang tipis. Kita tidak bisa memastikan sampai berapa menit, tidak bisa. Yang penting kuncinya di api. Bara apinya sedang. Tujuan pembakaran sotong sendiri sebenarnya untuk memudahkan sotong dipukul-pukul nantinya. Kalau kata Zaki yang sudah setengah abad menjadi pemangkong sotong sih, kemungkinan bisa ratusan kali sampai bentuknya pipih. Sebelum dipukul, sotong harus digulung terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi kalau dimakan pun rasanya beda juga. Tidak kenyal. Ya sampai lembut. Itu digulungnya 2 kali. Gulung pertama, terus digulung kedua kali itu biar lembut, lebih lembut. Sotong tak bisa langsung dikonsumsi setelah dibakar jika tidak dipukul terlebih dahulu. Alasannya karena keras dan liat, sehingga konsumen justru akan sulit mengunyahnya. Serat yang terurai dan mengembang pun dipercaya akan menghasilkan aroma yang lebih harum khas dari sotong itu sendiri. Bukan sekedar pertunjukan kuliner semata, ternyata memangkong pun harus menggunakan palu khusus yang masih dipertahankan di sini sejak tahun 1957 awal berdirinya usaha. Palunya memang khusus buat mangkong, sotong pangkong. Jadi dibikin khusus dari stainless. Kalau stainless kan paling kalau habis dipakai itu langsung dilap aja. Kalau bukan stainless itu kan bekarat. Jadi kalau stainless kan cuma dilap bersih. Menikmati sotong tentu tak lepas dari peran nelayan pencari sotong di perairan Laut Dangkal. Caranya cukup unik, nelayan berdiri di atas perahu sambil bersandar pada kayu yang disusun sebagai pijakan tempat telur sotong. Pukulan menandakan penangkapan siap dimulai. Dengan cara ini sotong bakal keluar dan mendekat karena sotong memiliki sistem saraf dan organ sensorik yang super sensitif terhadap gelombang suara. Insting berburunya untuk menghampiri sumber suara dan juga untuk mengamankan telur-telur mereka. Nelayan juga berbekal tongkat untuk mendapatkan hasil. Selain butuh kesabaran, nelayan harus kuat fisiknya karena harus berdiri di pijakan kayu berjam-jam lamanya. Kebanyakan orang menganggap sotong dan cumi adalah hewan yang sama, tapi ternyata berbeda loh. Tubuh sotong lebih pipih dan cangkangnya lebih keras daripada cumi-cumi. Satu porsi sotong pangkong dihargai Rp60.000. Sebagai ciri khas, sotong dikonsumsi bersamaan sambal petis, emping, dan juga timun segar. Setiap daerah punya cara berbeda untuk mengolah sotong, tapi tujuannya sama, menghadirkan cita rasa laut yang akrab di lidah dan hangat di suasana malam.
Pekerjaan joki mancing ikan ternyata bisa mendapat cuan hingga jutaan. Bukan cuma hobi, tapi adu gengsi para joki. Apa sih rahasia joki mancing sampai bisa punya skill tingkat tinggi? Konsep mancing mengisi liburan bersama keluarga memang belakangan lagi hits ya, Secret Lovers. Hobi mancing makin tren di kalangan anak muda dan pekerja urban loh. Bahkan jadi cara baru healing dari padatnya rutinitas kota. Ya, tren kompetisi memancing juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peminat dari berbagai kalangan, baik laki-laki, perempuan, lokal maupun internasional meningkat. Bukan hanya kegiatan rekreasi, tapi siapa yang berani sewa jasa joki harga tinggi. Apalagi gelimang hadiah hingga puluhan juta rupiah. Kehadiran joki andalan pun kerap sabet juara yang tak pernah kalah. Katanya sih dengan mengandalkan skill joki, pancingan anti gagal. Saya pun mendatangi tempat perlombaan memancing dengan hadiah jutaan rupiah yang rutin digelar di daerah Depok, Jawa Barat. Peserta harus membayar Rp200.000 untuk satu kali turnamen. Adanya kompetisi bisa jadi peluang bagi joki. Bang, halo Bang. Salah satunya Ade yang sudah terjun di dunia mancing sejak usia 8 tahun. Skillnya yang handal kerap berbuah kemenangan. Kalau seorang pemancing itu joki harus ada pembedanya. Kita dari skill, cara menggulung, cara ngelempar, cara kasih umpan, narik ikan, itu pasti ada bedanya. Boleh dijabarin Bang, tuh seperti apa tuh bedanya dengan pemancing pada umumnya yang mungkin di sebelah-sebelah Abang gitu nantinya? Iya, kalau joki itu ya biasanya jarang bikin kusut kiri kanan, ya kan. Kedua, cara mengangkat ikan, bentak ikan itu nggak asal-asalan, nggak kasar. Terus cara ngelemparnya dia nggak kelewat kan ada batas lane kiri kanannya, ada depannya, itu nggak bisa kelewat. Tugas joki dimulai dari persiapan di area pertandingan. Santapan ikan yang akan dikaitkan pastinya tak sembarangan. Setiap joki punya racikan bahan utama hingga bahan tambahan tersendiri. Jam terbang juga mendukung insting dan pemahaman makanan yang jadi favorit si ikan. Nah ini udah ketemu nih, ini rahasianya Abang untuk jadi joki ini ada umpan seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Dari pengalaman atau dari mana? Dari tester umpan ke umpan, terus akhirnya ketemulah seperti ini. Caranya nggak sebentar aja, ini udah lama kita nyari ilmu umpan yang cocok sama ini. Gitu. Bertahun-tahun ya Bang? Bertahun-tahun. Bahkan hal di luar nalar pun bisa terjadi. Katanya ada juga joki yang menggunakan racikan umpan dengan ramuan khusus berbau mistis. Tergantung orangnya, tergantung jokinya lah. Kalau sekarang rata-rata, ya mungkin bukan rahasia umum ya, para pemancing khususnya joki mungkin punya pegangan tersendiri-sendiri agar ikan bisa kumpul, kelampak bos, bisa dapat ikan yang gede, ikan banyak, itu. Nah kalau Abang sendiri itu gimana nih? Kalau bantuan untuk mistis nih membantu Abang sebagai joki? Kan kalau ibarat orang kerja itu ikhtiar, kita cari kemana aja boleh kan gitu. Ya kita punya juga gitu. Udah bukan rahasia umum lah untuk para joki punyain air beningnya, terus punya pegangan harus biar ikan datang, itu udah pasti punya. Konon, mengandalkan cara mistis dalam perlombaan sudah biasa terjadi. Karena menjadi juara adalah target utama. Tak heran bila mereka berlomba-lomba adu kekuatan, kemampuan dengan berbagai cara. Ini airnya yang jadi kunci gacornya umpan Abang nih gimana sih Bang? Dapatnya dari mana dan cara kerjanya gimana tuh Bang? Ini saya dapat udah lama ya, dari air ya, tempatnya saya nggak bisa sebut ya. Cuman alhamdulillah saya bikin umpan pakai air ini biasa pakaian saya. Rezeki ya alhamdulillah ada dibuat ikan ya khususnya. Prestasi dapet, nominasi dapet. Ya alhamdulillah racikan umpan saya dimakan pakai air ini.
Untuk membuktikan skill si joki, saya mencoba memancing di dekatnya. Kira-kira bakal dapat ikan yang sama besarnya nggak ya? Ini saya akan membuktikan kepandaian dan kelihayan abang ini untuk bisa memancing sebagai joki. Ini kita lihat apakah lebih cepat saya untuk dapat ikan atau abangnya sendiri. Siap bang? Siap. Oke. Membaca situasi saat melihat pergerakan ikan menjadi salah satu trik. Nah, ikan juga punya kewaspadaan tingkat tinggi. Apalagi ketika melihat mata pancing dan umpan yang terlalu banyak. Ikan akan peka pada gerakan pancingan di arus air yang tenang. Jadi sepanjang acara atau sepanjang event ini berlangsung nih Bapak menemani langsung di sini? Iya, dia selalu ikut sama saya kemana juga gitu. Dimana misalkan di Empang sini libur, saya pindah ke Empang sini. Di mana saya ada waktunya caddy saya bawa kemana juga gitu kan. Kalau nggak bawa caddy saya ribet, apalagi gonta ganti caddy. Kalau udah gonta ganti caddy itu udah lain adukan umpan, udah beda dari Asian pun udah beda. Jadi saya percayakan pada caddy saya ini, ya semua saya serahkan ke dia. Saat dipancing, ikan di kolam cenderung lebih waspada dibandingkan ikan di sungai atau perairan terbuka. Karena adanya batas fisik kolam, interaksi dengan manusia yang lebih sering, dan lingkungan yang lebih terkontrol. Itulah kenapa lomba memancing di kolam lebih sulit. Wah, kalau salah joki bisa kalah. Apesnya pengguna joki bakal tak balik modal. Selama 3 jam kompetisi, joki harus sabar dan tenang menunggu setiap kali ikan menyantap umpannya. Tapi kok sudah berjam-jam saya menunggu ikan, belum berbuah hasil nih. Nah, terbukti. Padahal kita sama-sama duduk di sini di jam yang sama ya Bang, tapi abang jokinya bisa dapat sebesar ini. Lihat punya saya, kecil sekali. Nih, tapi nggak apa-apa ya Bang, nggak masalah. Ini tadi berkat dari skillnya abangnya, kemudian racikan umpannya, dan juga kesabaran dan ketekunan abangnya. Nanti saya mau lebih sabar lagi, biar bisa dapat segede ini. Wah. Kelihayan memancing juga dimiliki Koden. Sebagai joki andalan, ia sudah berpengalaman selama 20 tahun dari satu lomba ke lomba lainnya. Ia juga punya trik khusus ketika kail mulai bergerak. Kalau jadi joki itu yang pertama kita tuh harus tahu medan ya, kayak misalnya Empang nih, kalau misalnya cuaca panas itu esennya kita umpan tuh harus menyesuaikan kayak air tuh kayak gimana, terus pergerakan ikan juga kayak gimana. Terus yang utama sih skill juga sih sama keberuntungan kalau buat mancing mah. Kalau dapet sih yang penting ketenangan pemancing ya. Angler harus tenang dalam menghadapi kalau misalnya ikan, apalagi ikan nggak makan, ikan nyangkut. Itu angler harus benar-benar dibutuhkan ketenangan. Terutama untuk memainkan reel pancingnya sendiri. Jadi harus kekuatan benangnya tuh harus setara dengan tarikan ikan. Biasanya itu nggak pernah gagal kalau kayak gitu. Memakai joki di setiap pertandingan ternyata tak murah. Modal puluhan juta bisa digelontorkan. Upah joki mulai dari Rp250.000 hingga jutaan rupiah. Apalagi alat pancingan yang digunakan juga bukan sembarangan. Harganya berkisar 10 sampai 15 juta rupiah. Ya karena kalau nggak pakai joki kan kita ribet. Kalau lagi waktu neternya atau gimana untuk istilah kata untuk membuka ikan dan untuk yang memberi umpannya ikan gitu, untuk menyangkutkan ke kailnya seperti gitu. Atas nama Betawi Pinggiran 5 ekor super. Keberhasilan kompetisi bukan hanya sekedar soal keberuntungan, melainkan buah dari strategi yang matang dan kesabaran. Dari setiap umpan yang dilempar dan tarikan, terlihat jelas joki mampu menguasai situasi dan memenangkan pertandingan.